Filsafat. Sering banget kan kita anggap ini sesuatu yang abstrak, ngawang-ngawang, dan jauh dari kehidupan sehari-hari. Tapi, gimana kalau saya bilang kalau filsafat itu sebenarnya adalah cetak biru, blueprint tersembunyi di balik setiap kebijakan publik yang ngatur hidup kita semua. Nah, dalam paparan kali ini, kita bakal bongkar bareng-bareng gimana cara berpikir filosofis itu membentuk pemerintahan di dunia nyata. Pernah nggak sih Anda kepikiran soal ini? Ada sebuah program, dirancang dengan super cermat, datanya lengkap banget, para ahlinya juga top. Tapi pas diterapkan di lapangan, hasilnya malah zonk, gagal total. Oke, ayo kita selami ini, karena jawabannya ternyata jauh lebih dalam dari sekedar angka dan fakta loh. Coba deh, lihat gambar ini. Setiap kebijakan publik itu nggak lahir dari ruang hampa. Semua itu dibangun di atas sebuah fondasi. Fondasi asumsi-asumsi mendasar tentang gimana sih dunia ini bekerja. Nah, asumsi inilah yang seringkali nggak kelihatan dan jarang banget kita sadari. Cetak biru tersembunyi ini bisa kita pecah jadi 3 pilar utama. 3 pertanyaan besar dari filsafat ilmu yang bakal jadi peta jalan kita hari ini. Pertama, ontologi. Kedua, epistemologi. Dan ketiga, aksiologi. Yuk, kita bedah satu persatu. Oke, kita mulai dari yang paling dasar fondasinya, yaitu ontologi. Ini adalah titik awal dari segala kebijakan. Logikanya sederhana, sebelum kita bisa menyelesaikan sebuah masalah, kita kan harus sepakat dulu. Apa sih masalah itu sebenarnya? Kalau mau disederhanain, ontologi itu mempertanyakan apa yang kita anggap nyata. Contohnya, apakah kemiskinan itu cuma soal angka di bawah garis pendapatan tertentu, atau sesuatu yang jauh lebih kompleks dari itu? Cara kita menjawab pertanyaan ini, itu yang bakal menentukan seluruh arah kebijakan nantinya. Nah, di sini ada 2 kubu besar yang sering kali berhadapan. Di satu sisi, ada kaum realis. Mereka percaya ada satu realitas objektif di luar sana yang bisa diukur, misalnya lewat data statistik. Tapi di sisi lain ada kaum konstruktivis. Mereka berpendapat kalau realitas itu dibangun secara sosial, artinya bisa beda-beda banget tergantung konteks dan siapa yang melihat. Biar kebayang, kita pakai contoh paling konkret, kemiskinan. Kalau pemerintah cuma pakai kacamata realis dan mengandalkan data pendapatan dari BPS, ya paling kebijakannya seputar bantuan tunai. Tapi, coba bayangin kalau mereka pakai kacamata konstruktivis, yang melihat kemiskinan itu juga soal martabat dan akses. Wah, kebijakannya bisa beda total. Bisa jadi pembangunan komunitas atau pelatihan keterampilan. Jadi poin utamanya di sini, cara kita mendefinisikan realitas itu benar-benar menentukan solusi yang kita tawarkan. Oke, anggaplah kita udah sepakat soal realitasnya. Pertanyaan berikutnya adalah gimana caranya kita bisa tahu sesuatu tentang realitas itu. Nah, disinilah pilar kedua masuk. Mari kita geser sedikit dan lihat bagaimana ini semua membangun pemahaman kita. Epistemologi ini intinya adalah tentang cara kita mengetahui. Jadi, dia mempertanyakan metode apa sih yang kita pakai buat ngumpulin informasi dan seberapa valid informasi itu. Apakah cukup dengan survei angka atau kita perlu wawancara mendalam buat dapat ceritanya? Dalam dunia riset kebijakan, paling nggak ada 3 pendekatan utama. Yang pertama, positivistik, ini yang paling demen sama angka dan statistik. Lalu ada interpretatif, yang mencoba memahami cerita di balik angka-angka itu. Dan yang paling dalam, ada pendekatan kritis, yang berani mempertanyakan siapa yang diuntungkan dari cara kita mengumpulkan dan membaca data. Ini contoh yang relevan banget sama zaman sekarang. Bayangin sebuah kota membangun algoritma canggih buat memprediksi kejahatan. Tapi, datanya diambil dari data historis yang ternyata bias. Hasilnya, algoritma itu jadi lebih sering menargetkan lingkungan kelompok minoritas. Ini contoh sempurna kan, gimana cara kita mengumpulkan pengetahuan bisa jadi sama pentingnya atau bahkan lebih penting dari pengetahuan itu sendiri. Sip, kita udah bahas apa yang nyata dan bagaimana kita tahu. Sekarang pilar terakhir dan mungkin yang paling fundamental. Kenapa ini semua penting? Ini adalah dimensi nilai atau aksiologi. Aksiologi itu ibarat kompas moralnya ilmu pengetahuan dan kebijakan. Dia maksa kita buat nanya, riset ini sebetulnya dibuat untuk siapa? Kebijakan ini mengusung nilai-nilai apa? Apakah yang dikejar itu efisiensi, atau keadilan, atau sekedar pertumbuhan ekonomi? Dulu mungkin ada anggapan kalau sains itu harus netral, harus bebas nilai. Tapi pandangan modern justru sebaliknya. Setiap pilihan yang dibuat seorang peneliti, mulai dari milih topik riset sampai cara dia nyajiin data, itu selalu syarat dengan nilai-nilai tertentu. Jadi tujuannya sekarang bukan lagi pura-pura netral, tapi justru menyadari nilai-nilai itu secara terbuka dan bertanggung jawab. Contoh paling gampang, digitalisasi layanan publik. Tujuannya kedengeran bagus dan netral kan? Efisiensi. Tapi, sadar nggak?
kalau nilai yang diutamakan di sini adalah kecepatan dan kemahiran teknologi, bukan inklusivitas atau kemudahan akses. Akibatnya, orang-orang yang paling butuh layanan, kayak lansia atau warga di daerah terpencil, justru jadi yang paling tertinggal. Ini bukti nyata betapa kebijakan yang kelihatannya cuma teknis bisa jadi sangat tidak adil secara fundamental. Nah, sekarang bagian paling serunya. Mari kita satukan ketiga dimensi ini. Karena ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu bukan tiga kotak yang terpisah. Mereka ini satu kesatuan yang saling terhubung erat. Diagram ini menjelaskannya dengan sangat pas. Begini, apa yang kita anggap nyata, si ontologi, itu bakal menentukan cara kita mencari tahu tentangnya, yaitu epistemologi. Lalu, tujuan kita melakukan itu semua, si aksiologi, bakal kembali membentuk cara kita memandang realitas. Jadi ini sebuah siklus yang muter terus. Terus, apa jadinya kalau salah satu pilar ini kita abaikan? Coba bayangin, kalau kita abai sama ontologi, kita bisa-bisa bikin kebijakan untuk masalah yang keliru. Kita salah memahami akar masalahnya, jadi solusinya pun nggak akan pernah nyambung. Kalau epistemologi yang kita cuekin, niat kita mungkin baik, tapi kebijakan kita dibangun di atas data yang salah atau nggak lengkap. Hasilnya, ya solusinya nggak akan pernah tepat sasaran. Sia-sia kan? Nah, dan ini yang menurut saya paling bahaya. Kalau kita abai sama aksiologi, kita bisa aja menciptakan sistem yang super efisien, canggih banget, tapi ujung-ujungnya malah menciptakan masyarakat yang nggak adil dan nggak manusiawi. Pada akhirnya, kita dihadapkan pada dua pilihan model pemerintahan. Model pertama, teknokratis, yang ngelihat masalah publik itu cuma kayak masalah teknis yang bisa diselesaikan oleh para ahli di Menara Gading. Atau model kedua, yaitu tata kelola reflektif. Di model ini, warga dianggap sebagai mitra, dan nilai-nilai kayak keadilan dan inklusivitas jadi tujuan utama, bukan cuma sekedar bonus atau efek samping. Jadi, apa yang bisa kita bawa pulang dari obrolan kita ini? Simpel aja. Lain kali Anda melihat ada kebijakan baru, coba deh iseng tanyain 4 hal ini. Asumsi realitas apa yang ada di baliknya, pengetahuan dari siapa aja yang didengerin, nilai apa yang sebenarnya lagi diperjuangin. Dan, yang paling penting, apakah masyarakat dilibatkan? Dengan berpikir kritis kayak gini, kita semua bisa ikut mendorong terciptanya kebijakan yang jauh lebih baik dan adil. Pada akhirnya, kutipan ini jadi pengingat yang kuat banget buat kita semua. Data dan keahlian teknis itu penting, jelas. Tapi tanpa arah filosofis dan kompas moral yang jelas, semua itu nggak akan membawa kita ke masyarakat yang kita cita-citakan. Pertanyaannya sekarang, untuk kita renungkan bersama, udah cukup reflektif belum sih kita dalam melihat kebijakan-kebijakan di sekitar kita?